Lord of the Plains. That's me. Halo warga bumi yang budiman, kalian lagi nonton ditemenin Mas Raden nih cuy. Kali ini Mas Raden bakal bahas film yang bertema drama action dengan judul Hell or High Water yang rilis tahun 2016. Film ini bercerita tentang dua orang saudara nih cuy. Mereka berdua memiliki dendam pada sebuah bank dan ingin membalaskan dendamnya dengan merampok bank tersebut. Nah, karena dalam film ini mengandung unsur 18+, untuk kalian adik-adik manis, kalian bisa skip dulu video ini. Eits, tenang aja, kalian masih bisa menikmati video-video lainnya yang ada di channel ini. Oke, basa-basinya udah, kita lanjut aja ke ceritanya cuy. Di awal film diperlihatkan dua orang yang sedang merampok sebuah bank yang baru aja buka. Saat pegawai bank itu membukakan laci, ternyata tidak ada uang sepeser pun. Dan semua uang yang ada berada di brankas yang hanya bisa dibuka manajer bank tersebut. Mereka lalu memutuskan untuk menunggu si manajer datang. Setelah manajer itu datang, mereka pun menggasak semua uang yang ada dan langsung kabur menggunakan mobil tuanya. Mereka bernama Tanner dan Toby. Mereka ini kakak beradik cuy. Tak berhenti di situ, aksi mereka berlanjut di bank lainnya. Nah, di sini aksi mereka berjalan lancar cuy. Dimana uang yang mereka inginkan berhasil mereka dapatkan. Sampai akhirnya seorang pria tua menembaki mereka saat mereka akan kabur. Namun akhirnya mereka berhasil kabur nih cuy. Mereka lalu pergi ke sebuah rumah di tengah gurun milik mereka. Mobil yang mereka pakai pun dikubur hidup-hidup nih cuy. Setelah mereka menyelesaikannya, Toby dan Tanner lalu berbincang sambil menghitung uang hasil rampokan mereka. Nah, di sini diketahui kalau si Tanner baru aja bebas dari penjara setelah 10 tahun dibunuh nih cuy. Karena si Tanner ini nembak ayahnya sendiri ketika mereka berdua bertengkar. Ia pun nangis nih cuy saat memeriksa kamar ibunya dirawat sebelum akhirnya meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan ia pun menyesal karena ia tidak berada di sana saat ibunya sedang sakit. Nah, pesan Mas Raden nih buat lulus semua, kalau masih punya orang tua, sayangi mereka selagi ada. Sekuat apapun elu, pasti mewek dah kalau mereka udah nggak ada. Oke, lanjut. Setelah itu mereka pun ngeluarin mobil baru, lalu kemudian pergi. Di sisi lain, seorang polisi yang akan pensiun bernama Marcus menerima tugas terakhirnya, yang tidak lain adalah kasus perampokan bank yang dilakukan Toby dan Tanner. Ditemani temannya Alberto, mereka mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian pertama. Tak lama berselang, mereka pun mendapat kabar bahwa ada bank lain yang dirampok pada hari yang sama. Tak tinggal diam, mereka pun menuju bank yang kedua. Namun dalam penyelidikan ini mereka menemui jalan buntu karena kedua bank yang dirampok sama-sama tidak memiliki CCTV. Cerita pun berlanjut saat Tanner dan Toby sedang menikmati santap siangnya. Mereka pun berbincang kecil tentang mantan istri Toby dan anak-anaknya. Nah, di tengah perbincangan ini, mereka berencana untuk merampok bank lainnya nih cuy. Namun di tengah perbincangan mereka, tak sengaja si Tanner melihat satu bank di depan mereka. Melihat hal ini, jiwa rampok Tanner pun meronta-ronta. Ia berpura-pura ke toilet dan menyuruh Toby membayar makanannya. Tapi ternyata ia pergi seorang diri ke bank itu, kemudian merampoknya. Toby yang tak tahu apa-apa membayar makanan, kemudian ia menyiapkan mobilnya. Tiba-tiba Tanner berteriak dan menyuruh Toby segera kabur sambil membawa uang hasil rampokannya. Melihat saudaranya membawa uang, Toby langsung tancap gas, kemudian mereka pun kabur. Toby kemudian memarahi Tanner karena apa yang dia lakukan di luar rencana mereka. Namun si Tanner ini tetap bersikap santai cuy. Mereka lalu pulang ke rumah dan kembali mengubur mobilnya. Dan langsung pergi lagi menggunakan mobil lainnya yang sudah mereka siapkan.
Mendengar ada perampokan lagi, Marcus dan Alberto dengan sigap langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan. Mulai dari menginterogasi pegawai bank sampai pelayan restoran tempat mereka makan. Mengetahui pelaku memiliki ciri-ciri yang sama, Marcus dengan gaya koboynya mulai menunjukkan keseriusannya untuk memecahkan kasus ini. Di sisi lain, Tanner dan Toby mendatangi sebuah kasino. Mereka menukar uang hasil rampokan dengan chip yang ada di kasino itu. Kemudian dengan mengambil sedikit chip, Tanner pergi untuk berjudi. Sedangkan Toby duduk di bar sambil menjaga sisa chip yang ada. Nah, ternyata mereka ini bermaksud untuk mencuci uang mereka cuy. Biar nggak ada yang curiga, mereka berpura-pura judi, kemudian menukar chip yang tersisa dengan cek, lalu mereka akan mencairkannya ke bank. Keesokan harinya, Toby dan Tanner menemui seorang pengacara, di mana Toby berkonsultasi dengan pengacara itu untuk bisa mengambil alih rumah mereka yang tergadai di sebuah bank bernama Midland. Nah, di sini diketahui mereka ini punya dendam sama bank bernama Midland cuy. Di mana bank itu ngebuat ibunya jatuh miskin karena harus membayar utang dan terpaksa menggadaikan rumahnya. Mereka pun punya rencana untuk kembali membeli rumah mereka dengan cek yang tak lain dari hasil bank Midland yang mereka rampok. Namun perjuangan mereka belum selesai karena masih kekurangan dana dan harus merampok 2 bank Midland lainnya. Persiapan pun mereka lakukan, mulai dari membeli mobil bekas dan menyiapkan senjata yang akan digunakan. Di sisi lain, Marcus dan Alberto sedang duduk santai di depan bank Midland di kota kecil bernama Coleman. Nah, di sini Marcus dengan instingnya meyakini bahwa perampokan akan terjadi pada bank itu. Namun Alberto tidak begitu yakin akan hal itu. Dan ia bilang kalau mereka buang-buang waktu aja nih cuy. Akan tetapi, Marcus tetap meyakinkan rekannya ini. Cerita pun berlanjut sehari sebelum perampokan terakhir mereka, di mana Toby mendatangi mantan istrinya. Ia pun bilang ke mantan istrinya bahwa ia memberikan rumah dan ladang miliknya untuk mantan istrinya dan anak-anaknya. Ia pun lalu berbincang dengan anaknya. Nah, di sini terlihat bahwa Toby takut jikalau rencananya besok akan gagal dan seolah mengucapkan perpisahan kepada anaknya. Keesokan paginya, datanglah waktu yang mereka tunggu-tunggu, di mana mereka akan menjalankan aksi terakhirnya untuk merampok 2 bank lainnya di kota Zayton dan Coleman, yang tak lain adalah tempat Marcus dan Alberto sudah menunggu. Rencana pun mereka lakukan, di mana mereka berangkat dengan 2 mobil yang berbeda menuju kota Zayton. Sesampainya di sana, mereka pun melancarkan aksinya dengan topeng dan pistolnya. Mereka langsung berencana masuk ke dalam bank. Namun sialnya, bank yang mereka incar tutup dan masih digembok. Merasa kebingungan, mereka pun langsung menuju bank selanjutnya di kota Coleman tempat Marcus menunggu. Namun di tengah perjalanan, Tanner menyuruh Toby berhenti. Nah, di sini Tanner punya ide lain cuy, di mana mereka merampok bank Midland lainnya di kota Pos. Tapi Toby menolak karena mereka nggak tahu kondisi bank dan kota di sana. Namun karena si Tanner memaksa, Toby pun mengikuti rencana Tanner, kemudian ninggalin satu mobil mereka di tengah jalan untuk kabur nanti. Kemudian mereka pergi menuju kota Pos. Sesampainya di kota itu, mereka menjumpai kota yang ramai, tidak seperti kota sebelumnya yang relatif sepi. Melihat hal itu, Toby pun mulai ragu dan meminta Tanner untuk membatalkan rencananya. Namun karena udah terlanjur, Tanner pun memaksa untuk melanjutkan aksinya di kota itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di bank tujuan dan langsung masuk ke dalamnya. Namun sialnya, ternyata di dalam bank itu sedang ramai orang bertransaksi, tidak seperti bank sebelumnya yang sunyi dan sepi. Seperti perampok pada umumnya, mereka menyuruh semua orang di sana untuk tiarap dan mengambil semua uang yang ada di bank itu. Tapi ternyata ada seorang penjaga yang luput dari pengawasan mereka dan langsung menembaki mereka. Melihat hal itu, seorang nasabah yang membawa pistol pun ikut menembaki mereka. Baku tembak pun terjadi. Dan akhirnya, Tanner menembak penjaga itu. Dan tiba-tiba, Tanner menembak kepala orang tersebut. Namun kesialan tak berhenti di sana. Mereka lagi-lagi ditembaki oleh orang-orang yang tinggal di sana, yang menembaki mereka tanpa henti. Tak mampu melawan, mereka pun mati-matian mencoba kabur dengan truk mereka. Namun setelah berhasil kabur,
mereka tetap diikuti oleh penduduk kota. Di sisi lain, Markus dan Alberto yang sedang menunggu akhirnya mendapat kabar bahwa telah terjadi perampokan di kota pos. Mendengar hal itu, mereka pun langsung menuju TKP. Kembali ke Tanner dan Toby yang mencoba kabur. Ternyata, Toby tertembak saat keluar dari bank. Mengetahui hal itu, Tanner pun berhenti di tengah jalan dan mengambil sesuatu di bak mobil mereka. Dan dengan gaya koboynya, ia menembaki orang-orang yang membuntutinya, sehingga membuat orang-orang itu kabur dan berhenti mengikuti mereka. Singkat cerita, mereka pun pergi ke mobil yang satunya dan berencana kabur dengan mobil itu. Namun Tanner memutuskan untuk tidak ikut dan menyuruh Toby kabur membawa uangnya. Drama pun terjadi di mana Tanner berencana untuk pergi seorang diri untuk menghalangi polisi yang datang mengejar mereka agar Toby dengan mudah untuk kabur. Dan akhirnya mereka pun berpisah di sana, di mana Toby berencana menuju kasino untuk merubah uangnya menjadi cek seperti sebelumnya. Sedangkan Tanner pergi menghalangi polisi yang datang. Benar saja, tak lama berselang, Tanner dikejar oleh polisi yang melintas dan diikuti juga dengan Markus dan Alberto yang sudah ada di sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi cuy, di mana Tanner membawa semua polisi itu menuju perbukitan. Setelah sampai, ia pun membakar mobilnya dan menabrakkannya ke polisi di belakangnya, dan ledakan besar pun terjadi. Manfaatin situasi itu, Tanner pergi ke atas bukit untuk bersembunyi, kemudian menembaki polisi dengan senapannya. Tak lama Markus dan Alberto pun tiba dan langsung berlindung dari tembakan Tanner yang membabi buta. Naasnya, Alberto yang sedang meneropong tertembak tepat di kepalanya, dan ia pun langsung terkapar. Melihat hal itu, Markus pun begitu geram. Dengan bantuan warga yang datang, ia pun meminta tolong untuk diantar ke belakang bukit tempat Tanner berada. Sesampainya di atas bukit, Markus kemudian meminjam senapan dan berusaha menembak Tanner untuk membalaskan dendamnya. Tanner yang sedang asik menembaki polisi di bawahnya tidak mengetahui bahwa ia sedang dibidik dari belakang. Saat duduk santai dan menembaki polisi, Tanner pun baru menyadari bahwa ada yang membidiknya dari belakang. Namun semuanya sudah terlambat dan timah panas pun mendarat tepat di kepala Tanner. Singkat cerita, Toby sudah sampai di kasino untuk menukarkan uangnya. Di sana ia mendengar berita bahwa Tanner mati tertembak oleh polisi bernama Markus. Setelah menukar uangnya, dengan perasaan sedih ia pun pergi dan menuju ke kantor pusat Bank Midland untuk membayar hutang dan mengambil kembali rumah ibunya. Setelah transaksi selesai, ia pun langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Beberapa bulan pun berlalu, di mana Markus yang sudah pensiun datang ke kantor polisi untuk mengetahui perkembangan kasus sebelumnya. Di sini ia mengetahui bahwa satu-satunya tersangka adalah Tanner yang ia tembak. Sedangkan si Toby ini lolos cuy, karena mereka tidak punya cukup bukti untuk menangkapnya. Ia pun merasa begitu kesal karena salah satu pelaku tidak tertangkap. Untuk membalas kematian temannya, Markus lalu mengambil pistol dan memutuskan untuk mendatangi Toby. Melihat polisi yang membunuh saudaranya datang, Toby pun begitu geram dan menyambutnya dengan sebuah senapan di tangannya. Mereka pun berbincang, di mana Markus menanyakan perampokan yang terjadi kepada Toby. Awalnya, Toby mengelak dan beralasan, namun akhirnya ia mengakui dan ia bilang kalau ia ngelakuin semuanya untuk keluarganya agar tidak menjadi miskin seperti dirinya. Keadaan pun mulai memanas nih cuy, ketika Markus berencana menembak Toby untuk membalaskan dendamnya. Tapi tiba-tiba mantan istri Toby dan anaknya datang. Nah, karena melihat keluarga Toby datang, akhirnya si Markus mengurungkan niatnya cuy. Kemudian ia pun pergi dengan mobilnya. Kemudian film pun berakhir. Kedekatan antara saudara itu emang wajib cuy. Namun alangkah baiknya jika itu dilakukan untuk hal yang lebih baik dan bermanfaat buat orang banyak dong.
Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka, gak ada salahnya kok untuk klik tombol subscribe-nya. Dan Mas Raden jamin, kalian gak bakal rugi. Malahan mungkin kalian dapat pahala karena kalian udah bantu Mas Raden buat ngebangun channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan semoga yang udah subscribe dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, sekian dulu dari saya. Saya Mas Raden. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.